saya akan buka dulu dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah umat yang sudah berlalu, telah hidup lebih dulu dari kita, dan bagi mereka apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka dapatkan, sedangkan kita ya akan diperhitungkan dengan apa yang kita lakukan sendiri, dan kita tidak akan ditanya dengan apa-apa yang mereka lakukan. Ini surat Al-Baqarah. Ikhwan dan akhwat semuanya, buku kita yang akan kita kaji dan kita bedah pada malam hari ini adalah karya salah satu sejarawan Muslim yang boleh dikatakan tidak banyak ya ininya apa tokoh-tokoh seperti beliau ini, seperti Syekh Hamdi Syahin ini. Karena kalau saya melihat mengikuti ya perkembangan buku-buku dan kajian-kajian ilmiah, itu sangat jarang sekali yang kemudian membahas tentang masalah sejarah dalam konteks dunia Islam. Jadi kalau kita bicara saat ini tentang dunia Islam, ini mungkin boleh katakan kalau saya melihatnya ya, dunia Islam kontemporer baru dibahas sekali-kalinya pertama kalinya oleh beliau ini. Karena dalam beberapa tahun ya, mungkin bisa puluhan tahun belakang ya, tidak satu pun ada buku yang mungkin sebatas pengetahuan saya yang bisa mengurai sejarah ya, menganalisa sejarah dunia Islam kontemporer dan kemudian menyeluruh gitu ya. Tentunya sebagai sebuah karya tulis dan karya ilmiah ini nanti juga kita akan lihat ada kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi bagaimanapun buku ini merupakan satu-satunya buku yang menurut sebatas apa yang saya tahu yang bisa bicara dan mengulas tentang dunia Islam kontemporer tetapi dinilainya atau dilihatnya dari sejarah yang panjang gitu ya. Maka kalau tadi saya sampaikan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sudah dilakukan oleh umat terdahulu, ya inilah yang kita baca, ya. Kita nggak akan menyalahkan plus minus ataupun kondisi-kondisi terdahulu yang sudah terjadi, karena kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan sendiri di saat ini, dan kita nggak akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan. Apa maksudnya? Bahwa kita di sini adalah belajar memahami sesuatu melalui sejarah tentang sebab-sebab yang dikatakan kejayaan, kehebatan, kebaikan dan juga sekaligus sebab-sebab kemunduran dunia Islam kita. Maka di dalam pengantarnya penulis ini menyampaikan bahwa eh, memahami sejarah dalam konteks ini itu adalah darurah tsaqafiyah wa ma'rifiyah. Jadi satu pengetahuan, wawasan, keilmuan yang sifatnya harus mendesak, darurah. Dan juga disebutkan oleh beliau faridah Islamiyah dakwah da'wiyah. Termasuk di dalam konteks kewajiban keislaman kita dan keislaman dakwah kita. Nah, jadi atas dasar itulah kita membaca buku ini dalam konteks kita merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus kita pikul untuk umat kita sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kalau nanti saya nggak akan masuk lebih banyak ke dalam materi ataupun substansi buku ya, tapi saya akan masuk dari sisi lain yang akan menggambarkan tentang apa itu buku ini dan kemudian bagaimana sosok penulisnya. Jadi Profesor Dr. Hamdi Mustafa Khalil Shahin ya, ini nama lengkapnya beliau. Ini ini ada websitenya beliau juga, eh, sepanjang hidupnya ya. Beliau itu kuliahnya sebenarnya kalau kuliah resminya formalnya dia sastra Inggris. Makanya nanti di dalam biodata itu beliau tuh ada menuliskan kurikulum juga tentang keislaman untuk kampus-kampus sejumlah kampus di Amerika. Nah, beliau ini orang Mesir, ikhwas sekalian, orang Mesir dan kalau kita teliti dari berbagai macam karyanya ya, beliau menulis banyak sekali jurnal-jurnal, tetapi dominan tentang tema jurnal itu tentang sejarah, T- tentang sejarah. Ini tadi saya sudah buka ininya websitenya, tapi kebetulan karena tadi mati, eh, nggak muncul lagi. Ya, nantilah saya kita baca lagi. Tapi secara garis besar beliau membidangi sejarah betul-betul ya dari masalah Sirah Nabawiyah, kemudian masalah Khilafah Rasyidah ya yang dari empat khalifah itu, kemudian bahkan dinasti Umayyah yang memang beliau tulis juga ada judul bukunya itu eh Daurah eh, Daulah Umayyah, Daurah Umayyah ya yang memang beliau kupas dari sisi fitnah-fitnah yang menimpa
khilafah Islamnya pada waktu itu. Daulah Umayyah wal muftaru alaiha. Jadi negara Umayyah yang kemudian ditipu ataupun dibuat kisah-kisah cerita-cerita yang sifatnya bohong. Karena di situ ikhwas sekalian nanti kita akan baca di Daulah Umayyah ini kan pasti ada pertumpahan darah, ya pertarungan antara kekuasaan si raja, si khalifah dengan keturunannya dan bahkan nanti dengan Abbasiyah mereka saling bunuh dan sebagainya. Nah, beliau menulis analisa yang mengulas tentang masalah tersebut. Nah, buku yang kita bahas ini teman-teman semua adalah buku terbaru beliau sih ya. Jadi kalau kita lihat terbitnya ini, terbitnya itu Januari 2024. Sehingga ini merupakan karya beliau yang paling akhir ya, yang paling mutakhir gitu ya. Saya sendiri dapatnya yaitu di bulan-bulan Februari Maret tuh ada buku ini. Sehingga buku ini nggak ada bentuk PDF-nya. Bahkan kalau tadi saya cari juga cover bukunya di internet juga belum ada gitu ya. Belum ada. Tapi buku ini alhamdulillah sudah kita bisa terjemahkan dan insya Allah saya dalam proses komunikasi nanti dengan beliau. Beliaunya sekarang ada di Istanbul sebagai dosen di fakultas di sejarah atau peradaban Islam di salah satu kampus di Istanbul. Nanti saya akan coba komunikasikan beliau tentang karya-karya beliau yang lain ataupun juga dalam hal ini yang sudah kita terjemahkan. Nah, teman-teman semua, sebenarnya seperti disampaikan tadi karena kita ini wajib ya untuk bisa mencatat perkembangan ke depan ya, untuk bisa bangkit, untuk bisa mengantisipasi berbagai keadaan, maka tentunya kita harus juga memahami realitas ya. Dan di antara realitas itu ya kita memahami realitas sejarah yang memang sudah kita lewati. Apa tujuannya? Ya kita supaya tidak terjerumus kepada faktor-faktor yang bisa mengalahkan, melemahkan ya, kemudian menipu kita sehingga kita bisa punya sikap untuk bisa mengantisipasi berbagai kondisi tersebut. Nah, teman-teman semua, buku ini sebenarnya terbagi dengan dua bagian saja ya. Bagian pertama, bagian kedua. Saya sendiri waktu menerjemahkan, saya ada kurang lebih menerjemahkan kurang lebih 500-an halaman ya. Ini waktu penerjemahan yang paling lama karena makan waktu setahun lebih. Kenapa lama? Karena ini menyangkut nama-nama orang, nama-nama peristiwa, nama-nama tempat yang memang kalau ditulis dengan bahasa Arab itu perlu dirujuk juga Latinnya seperti apa. Jadi ini cukup lama. Karena itu buku besar ini, buku yang aslinya ini sekitar sama sebenarnya dengan apa yang di kita terjemahkan sekitar ada ya sama ya 500-an halaman. 400-an kalau di sini 400-an halaman. 450-an halaman. Tapi di terjemahan kita 500-an lebih. Itu pun kalau saya melihatnya fokus fontnya masih terlalu kecil ya. Jadi agak susah juga bacanya. Tapi teman-teman semua, buku besar ini hanya terbagi dari dua bagian ya. Yang pertama tentang bagaimana merumuskan tentang dunia Islam yang nanti kita bahas sedikit lah ya tentang dunia Islam ini. Kemudian yang kedua tentang bahaya bahaya yang mengancam dunia Islam. Jadi sifatnya cuma memaparkan tentang dunia Islam, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana modal yang memang dimiliki oleh dunia Islam, dan kemudian kekuatannya apa, kekelamannya apa. Kemudian bagian kedua bahaya yang mengancam dunia Islam dari faktor sejarah paling awal ya, sejak dinasti Khilafah Utsmaniyah sampai kemudian zaman yang sekarang gitu. Nah, teman-teman semua, saya coba sedikit membahas tentang isi tentang dunia Islam yang beliau bahas ya. Jadi kalau digambarkan eh, di istilah al-alam al-Islami ataupun istilah dunia Islam yang beliau gambarkan itu di dalam buku ini beliau menyampaikan bahwa dulu tuh nggak dikenal ya karena yang dulu kan dikenal dengan Darul Harb ya atau Darul Ahad ya negara yang memerangi Islam atau negara yang memang yang terikat dengan perjanjian damai. Ya Darul Islam, Darul Harb, ya kemudian Darul Ahad. Nggak ada alam Islami nggak ada. Tapi kemudian kan berkembang ada istilah dunia Islam di dalam sekarang. Meskipun dunia Islam dalam konteks hari ini ya sebenarnya nggak bisa diwakili juga dengan negara-negara yang terikat dengan satu kepentingan. Karena masing-masing negara kita, negara-negara di dunia Islam ini masing-masing punya kepentingan masing-masing sendiri-sendiri yang mungkin eh, apa tingkat kepentingannya beragam-ragam ya. Kalau di sini disebutnya dunia Islam itu ada sesuai dengan anggota OKI ya. Ini ada 57 negara. Tetapi meskipun mereka ini sama-sama dianggap sebagai alam Islami, dunia Islam,
ya mayoritas penduduknya Muslim artinya juga, tapi mereka tidak punya suara yang satu untuk menyikapi berbagai keadaan. Sebenarnya oke salah satu cikal bakalnya sih sebenarnya, tetapi sampai saat ini belum juga bisa mewakili ya ke kepentingan masing-masing negara untuk bisa mengarahkan dunia ini dengan apa yang kita kehendaki gitu. Maka di bab pertama di buku ini yang dibahas secara mendalam adalah tentang apa sih apa sih alam Islami itu yang dulu tuh nggak ada istilah itu karena dulu adalah hanya ada Darul Islam, Darul Kufur atau Harab gitu ya, sama Darul Ahad ataupun negara yang menjalin membangun perjanjian dengan dunia Islam dengan negara Islam. Maka nah teman-teman semua eh ini menarik nih. Jadi di antara kelebihan buku ini adalah beliau merujuk ke berbagai data-data yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan ya. Beliau menyebutkan misalnya kalau dikatakan alam Islami atau dunia Islam itu dia sebutkan ada penelitian Pew Research namanya tahun 2015 ya. Dunia Islam itu alam Islami itu yang termasuk di dalam negara-negara Muslim di dunia itu mewakili penduduknya 24,1%. Termasuk nanti di Pew Research ini, ikhwas sekalian, nanti tahun 2050 menurut Pew Research ini, maka populasi Muslim menjadi populasi mayoritas di dunia yang mengalahkan populasi orang-orang Kristiani. Jadi ini luar biasa ya. Saya kira kalau hari ini kita 2026 ya, belum mewakili mayoritas, mungkin nanti sekitar 10 atau 20 tahun ke depan ya, maka kita menjadi mayoritas umat Muslim, umat beragama di dunia yang bisa secara populasi jumlahnya mengalahkan umat non-Muslim. Nah, kenapa ini penting? Karena biasanya yang mayoritas itu dia akan cenderung lebih menguasai arah pergerakan peradaban dunia. Ketika dia mewakili jumlah mayoritas di dunia, maka seperti hari ini juga orang-orang Kristiani yang mungkin bisa dikatakan lebih memegang ya kendalinya karena memang mereka mayoritas. Nanti kalau misalnya umat Islam kita yang mayoritas, mudah-mudahan insya Allah kita yang lebih mengendalikan arah peradaban dunia ini. Tapi sayangnya, bukan sayangnya ya, tetapi ini akan terjadi 2050-an ya, mungkin 2045, 2050 yang saya kira model-model kayak saya ini ya udah punah ya, udah nggak ada. Tapi tinggal anak cucu kita yang akan melihat bagaimana Islam yang kita bangun sejak hari ini. Kemudian beliau juga menyinggung tentang bagaimana penduduk terbesarnya. Ya, di kita ini termasuk yang mayoritas ya, dikatakan di buku ini ada 13% Muslim dunia itu adanya di Indonesia. Ya, kemudian ada 11%-nya di India dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, beliau bicara banyak sekali tentang kelahiran dan berkembangnya dunia Islam. Nah, beliau mengupas juga tentang kekuatan dan kelemahannya, ya. Kekuatannya kalau dunia Islam ya pasti mereka punya akidah yang sama, syariah yang sama, Al-Quran yang sama, kiblat yang sama, sistem nilai yang sama dan sebagainya lah. Kemudian letak-letaknya juga sangat baik ya, segi geografis ya, di Asia, di Afrika, di Eropa ya. Dan ada mereka itu dunia Islam, alam Islam itu negara-negara yang mayoritas Muslim itu menguasai jalur-jalur maritim ya, yang memang digunakan oleh banyak sekali perdagangan atau ekonomi dunia ya. Kita baru kemarin lihat ada Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur militer, jalur maritim yang digunakan oleh ekonomi dunia. Nah, ketika jalur maritim itu kemudian dihambat oleh Iran, ya terjadilah persoalan yang ekonomi yang sangat besar ya, dan memicu berbagai macam keadaan di berbagai negara. Dan dalam hal ini Amerika sampai hari ini Amerika juga belum bisa melakukan kesepakatan ya, yang saya pahami, yang saya tahu, untuk bisa membuka Selat Hormuz itu seperti sebelumnya. Dan kekuatan lainnya adalah bahwa kita umat 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 Islam ini menurut buku ini merupakan umat manusia yang memiliki penduduk muda terbanyak. Usianya usia produktif ya. Usia produktif ada 57,2% penduduknya yang memang usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Sementara di dunia tempat lain mungkin lebih rendah daripada itu. Nantinya kita di 2050 akan 2,8 miliar jiwa. Kemudian kelebihan lagi dunia Islam adalah faktor sumber dayanya, sumber daya alamnya yang melimpah, ada cadangan minyak, ada gas dunia, ada pertanian dunia juga. Itu sangat luar biasa yang dimiliki oleh dunia Islam. Tetapi kelemahan-kelemahannya ya cukup banyak juga ya. PDB-nya yang rendah ya, bahkan sama Cina saja kalau digabungkan negara-negara oki ya yang puluhan itu sama Cina sendirian aja masih di bawahnya Cina.
ya. Jadi sangat rendah PDB-nya. Kemudian pertanian juga lemah, ya. Kemudian mengalami banyak kondisi krisis air, terutama di negara-negara Timur Tengah dan di Afrika, ya. Terus gitu ya, ada yang memprihatinkan juga aspek kemiskinan, ya, di mana banyak di antara negara-negara alam Islami, dunia Islam ini ada 300-an juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sebagainya. Nah, juga ada faktor korupsi yang merajalela. Di sini disebutnya tahun 18 ada penelitian 80% negara dunia Islam termasuk dalam daftar negara terkorup di dunia. Ini luar biasa dan sangat menyedihkan sekali. Nah, kemudian apa yang mengancam dari kondisi-kondisi dunia Islam kita yang satu sisi memiliki satu kekuatan luar biasa, tetapi di sisi lain juga memiliki ancaman dan pelemahan yang luar biasa. Ya, kawan sekalian, jadi di ini bab kedua ya. Jadi saya juga heran nih, buku ini gede sekali, tetapi babnya cuma dua. Bab satu tentang dunia Islam dan perjalanannya, perkembangan dunia Islam. Yang kedua adalah bahaya yang mengancam dunia Islam. Jadi secara garis besar buku itu terdiri dari eh, dua judul besar tadi. Yang kedua ini ya menggambarkan bagaimana hal-hal yang mengancam dunia Islam dari dulu sampai hari ini. Ya, 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 beliau menyampaikan di sini ada upaya-upaya untuk melakukan westernisasi, ya, artinya penghapusan nilai-nilai Islam di negara-negara Islam itu sendiri. Ya, kemudian sekularisasi yang terjadi dalam konteks westernisasi itu sendiri. Kemudian juga serangan-serangan militer, terus kemudian juga peran-peran politisi-politisi yang ada yang kemudian mendukung westernisasi dan sekularisasi yang ada di negara-negara Islam, sampai kemudian pengaruh media massa, kemudian juga penguasaan lembaga-lembaga pendidikan, pembuatan kurikulum pendidikan yang semuanya mengacu untuk menyingkirkan atau meminimalisir peran-peran nilai-nilai keislaman. Kalau kita baca teman-teman semua dari buku ini ada di antaranya yang sangat menarik, ya. Bagaimana kemudian kelompok-kelompok yang mengarah kepada liberalisasi, kemudian westernisasi, dan juga sekularisasi itu, diantaranya bentuk fenomenanya adalah ketika eh, kaum perempuan di Mesir waktu itu terpengaruh dengan perkembangan westernisasi yang dikembangkan di Barat, sehingga mereka itu eh, apa menyingkapkan pertama, ya, jilbabnya. Kemudian mereka lebih akrab dengan budaya-budaya asing. Di situ nanti ada juga proyek pertukaran pelajar, ya, yang kemudian Mesir mengirimkan banyak sekali pelajar-pelajarnya ke Eropa, ke negara-negara Barat, sehingga kemudian menjadi input bagi perubahan-perubahan budaya yang nantinya ketika mereka pulang dan mempengaruhi masyarakat di Mesir itu sendiri. Nah, kemudian juga dibahas bukan hanya Mesir, di situ dibahas juga tentang Turki, termasuk gerakan Turki Muda yang kemudian membawa arus baru yang kemudian menghilangkan peninggalan-peninggalan Khilafah Utsmaniyah. Nanti kemudian ada Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, akhirnya Khilafah Utsmaniyah ini runtuh dan kemudian kekhilafahan pun terpisah dari eh, alam Islami ataupun dari negara-negara Islam. Nah, persoalannya kemudian adalah ketika dunia Islam ini melemah, maka kita tidak lagi punya pedoman, tidak punya panduan, tidak punya orientasi yang bisa kita satukan dalam menghadapi persoalan-persoalan negara-negara umat Islam, sehingga kolonialisme itu juga bisa berjalan terus, ya, sementara di negara kita kolonialisme itu terjadi, kemudian yang juga sampai hari ini tetap kita alami dan menjadi problem terbesar di dunia adalah Zionisme internasional. Ya, Zionisme internasional dengan gerakan-gerakan politik, militer, lobby-lobbynya, dan kemudian tingkatan moralnya juga mereka menyerang melalui Freemasonry dan sebagainya. Itu sangat membahayakan sekali bagi negara-negara Islam yang saat ini kita alami. Kita tahu bahwa hari ini pun, ya, kita kalau melihat sedikit tentang persoalan yang besar di zaman ini di saat kita hidup, ya pastinya persoalan Palestina, ya, di mana pembunuhan sangat dahsyat itu tidak ada satupun negara-negara dunia yang bisa menghalangi, ya, pembantaian yang sangat sadis dan mungkin belum pernah terjadi di era modern, ya, di mana orang bisa dikepung dan kemudian dibuat miskin, dibuat tidak punya makanan sampai pada mati, gitu ya. Saya kemarin dalam 1000 hari perang Gaza itu, ya, sekarang udah 1000 hari lebih. Mereka menyebutkan bahwa tingkat syuhada yang wafat itu sudah 80-an ribu. Kemudian ada sekitar apa
12 atau 13 ribunya adalah anak-anak balita ya. Dan di antara mereka itu bukan hanya terbunuh karena bom saja, tetapi juga terbunuh karena mereka kelaparan. Nah, dunia kan terbuka sekali ya dengan informasi kayak begitu, tapi sampai hari ini belum ada yang bisa konkret untuk menghalangi pembantaian dan pembunuhan yang sangat kejam itu. Bahkan kalau boleh dilihat yang justru bangun dan banyak bereaksi mungkin bukan dari negara-negara Islam, malah yang kita lihat di media massa ya, di media sosial itu justru yang bangun dan melawan itu adalah negara-negara Eropa ya, orang-orang yang tidak mewakili dari orang-orang Islam itu sendiri. Tapi ini satu peristiwa yang luar biasa. Kemudian bagaimana kemudian liberalisasi, westernisasi, pendudukan-pendudukan itu terjadi melalui jalur-jalur macam-macam. Ya, melalui militernya, kemudian masuk ke dalam pembangunan militer negara-negara Arab dan sebagainya, masuk ke jantung ekonomi negara-negara Arab dan sebagainya. Ada hal yang menarik ya dari saya coba masih ingat-ingatnya saat penjemahan ini. Ada hal yang menarik bahwa di dalam faktor pendidikan ini, ketika masuk ke wilayah pendidikan, mereka berusaha memisahkan antara ilmu-ilmu syariah dengan ilmu-ilmu yang dikatakan duniawi. Jadi mungkin di dalam satu masa ya, satu zaman itu umat Islam bangun dan bagus ya dalam aspek ilmu-ilmu syariah, pendalaman keislaman ya, tafsir, kemudian tentang bahasa juga, tentang pendalaman-pendalaman hadis dan sebagainya, ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu syar'inya bagus. Tetapi sayangnya mereka tidak banyak masuk ke dalam ilmu-ilmu yang sifatnya eksperimental karena dianggap itu sebagai bagian dari ilmu duniawi. Sementara para ulama cenderung juga menuliskan buku-buku hasyiah. Ya, hasyiah itu penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab inti. Ya, kitab tafsir ini ada hasyiahnya ini, kitab balaghah ini ada hasyiahnya ini terus gitu ya. Kitab-kitab tentang bahasa juga disebutkan penjelasan syarah-syarahnya terus, diperjelas terus. Padahal kalau menurut beliau ini sebenarnya penjelasan-penjelasan itu nggak usah terlalu dalam. Ini kritiknya beliau sih. Ya cukup ala kadarnya saja dan energi untuk kajian-kajian yang sifatnya pendalaman teori-teori konsep itu nggak harus terjadi dalam bentuk yang terlalu dalam sehingga bisa diarahkan kepada ilmu-ilmu yang sifatnya eksperimen gitu ya. Ya ilmu-ilmu alam ya, ilmu-ilmu yang memang menunjang ya kebutuhan-kebutuhan kehidupan modern. eh dan salah satu yang dikutip di sini adalah kisah cerita ketika di zaman Khilafah Utsmaniyah itu ketika mereka harus menolak tentara ya, tentara Inggris ya waktu itu. Itu ketika diserang itu ada ulama-ulama yang melarang penggunaan senjata, senjata mesin maksudnya ya. Ya, yang mereka mau gunakan ya tetap aja pakai pedang, pakai alat-alat tradisional untuk memerangi pasukan-pasukan modern yang udah pakai senjata-senjata modern. Sehingga gampang dikalahkan pada waktu itu. Mereka nggak mau menggunakan senjata-senjata modern. Termasuk juga di situ juga dikutipkan juga bagaimana negara-negara Arab melarang penggunaan mesin cetak eh, untuk mencetak ya, mesin cetak untuk mencetak huruf Arab dan berbagai macam media massa pada waktu itu, karena dianggapnya itu bukan bagian daripada keislaman dan dianggap sebagai ilmu-ilmu keduniaan yang tidak perlu gitu ya. Sehingga dalam proses itu ya sementara dunia barat sudah sangat maju, dia sudah mencetak berbagai macam buku, selebaran dan sebagainya, dunia Islam belum mencetak gitu. Dalam bentuk mesin ya gitu. Jadi luar biasa sekali ya kondisi-kondisi pada waktu itu karena menganggapnya ada pembedaan antara ulum syariah, ilmu-ilmu syariat dengan ilmu-ilmu keduniaan yang memang di situ dibuat sengaja. Kalau saya sih melihatnya sengaja dibuat gapnya supaya umat Islam nggak masuk ke dalam wilayah yang memang bisa mensejahterakan mereka secara kehidupan mereka secara langsung. Kemudian juga eh, di sini disinggung juga tentang keluarga ya, tentang keluarga, penghancuran keluarga ya, dari mulai apa contohnya misalnya di sini ada penghapusan hukum waris Islam ya. Ini di Mesir terjadinya. Jadi hukum waris Islam yang demikian bagus dan demikian detail itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nisa 11-12 itu sangat luar biasa dan 176 itu kemudian dihapus dari hukum Islam yang ada di Mesir. Nah, ini sebenarnya proyeknya orang-orang Inggris dan Prancis pada waktu itu yang masih
dekat atau menguasai Mesir sehingga mereka sangat berkepentingan untuk tidak menggunakan hukum-hukum Islam. Nanti hukum-hukum keluarga termasuk tadi hukum waris kan hukum keluarga juga dimasukin juga hukum-hukum yang sifatnya sekuler ya untuk tidak berlaku lagi hukum Islam termasuk larangan jilbab nantinya. Kemudian maaf nih larangan juga ta'adud ya poligami dan sebagainya karena dianggap sebagai salah satu pintu yang mendiskreditkan umat kaum perempuan ya pada waktu itu. Akhirnya terjadilah gerakan feminisme di mana-mana dan sebagainya. Nah, terakhir di menjelang-menjelang akhir buku ini ada bab yang membahas tentang kristenisasi dan Freemasonry. Nah, kristenisasi dan Freemasonry ini kan babnya urusan-urusan sosial tetapi menjadi ujung tombak dari masuknya misionaris dunia internasional dan orang-orang Zionis internasional untuk menguasai satu negara ya. Nah, mungkin kalau kita perhatikan sebenarnya nama-nama Freemasonry gitu ya atau Rotary Club itu mungkin saat ini mungkin jarang kita lihat. Lions Club, Rotary Club. Tapi saya kemarin ya, baru berapa hari yang lalu, saya ketemu di jalan itu anak-anak muda pakai kaos hitam. Mungkin ada 5 atau 6 orang lagi ngeriung itu di pinggir jalan. Eh, mereka mereka ditulis di belakang bajunya itu apa ya? Ada super apanya, terus Rotary Club gitu ya, super apa gitu ya. Tapi saya lupa tuh karena baju hitam malam-malam. Tapi mereka seragam bajunya. Saya baru ingat kok ada lagi Rotary Club nih gitu ya. Mungkin memang mereka bergerak juga, tetapi kita nggak banyak tahu dan mereka masuk ke anak-anak muda. Ya, yang disebut di buku ini kan untuk orang Rotary Club ataupun Lions Club ini kan untuk orang-orang elit ya. Tapi mungkin mereka juga punya pakai anak-anak muda sekarang yang di jalan-jalan. Kemudian mereka dimasukkan mungkin ya di dalam Freemasonry ya. Freemasonry ini lebih detail lagi dan lebih punya seleksi lagi terhadap anggotanya untuk bisa masuk dan bisa menyampaikan ide-ide mereka yang bisa merusak. Nah, teman-teman semua saya kira ini secara umum ya benang merah dari buku ini. Saya cuma memberikan gambaran buku ini satu-satunya pertama ya. Buku-buku ini satu-satunya dari yang saya tahu dari seorang penulis yang pakar dalam sejarah, pakar tentang peradaban Islam dan dikaitkan dengan perkembangan dunia Islam modern saat ini. Belum ada yang lainnya. Tadi saya coba-coba dari kemarin saya coba-coba nyari kitab-kitab terutama yang konteks bahasa Arab ya kitab-kitab yang bicara tentang dunia Islam ada, tetapi banyak bicara tentang geografisnya saja, tentang kondisi sosialnya ya. Tapi di sini beliau nih Hamdi Syahin ini membahasnya secara lengkap di wilayah geografisnya, di wilayah pendidikannya, ekonomi dan sebagainya, sampai dalam konflik-konflik yang terjadi di dunia Islam ini baru satu-satunya dan sampai ke kontemporer ini. Kemudian beliau yang kedua, baris merah dari benang merah dari buku ini yang juga kita boleh kritisi adalah bahwa sayangnya buku ini belum memberikan satu langkah-langkah strategis untuk kita mengantisipasi itu. Sebab ini kan memberikan persoalan gitu ya. Kita punya latar belakang begini, kekuatan kita begini, kelemahan kita begini, ancaman kita seperti ini. Selesai, udah. Nah, saya melihatnya sepertinya buku ini bukan buku yang pertama dan terakhir. Ini buku yang ke-9 ya, yang beliau tulis yang ke-9 tentang sejarah dan peradaban dunia Islam dengan macam-macam sisinya. Di dalam websitenya itu disebut ini kurang lebih tahun 2024 bulan Januari dan baru kemarin ya. Dan ini buku terakhirnya. Saya kira ini bukan buku terakhirnya. Nanti akan ada lagi sambungan bukunya karena di ujungnya itu ikhwas sekalian dia hanya bicara tentang kristenisasi dan Freemasonry itu sudah. Dia nggak ada epilognya, nggak ada penutupnya, nggak ada pemberian gambaran seperti apa setelah merangkai sekian banyak informasi dalam ketebalan buku yang sekitar 500-an halaman itu. Yang berikutnya yang ketiga, saya malah melihatnya kita nih sebagai orang-orang Muslim terutama di Asia ya, Asia Tenggara. Ini buku ini nggak terlalu banyak membahas tentang masalah Asia, tapi banyaknya membahas masalah-masalah yang terkait dengan dunia Arab ya, ke Timur Tengahan dan sebagainya. Saya kira nggak ada salahnya buku ini menjadi inspirasi untuk tokoh-tokoh sejarah kita. Di sini ada guru kita Prof. Yan Mahmudi, termasuk tokoh-tokoh sejarah kita yang paham tentang sejarah, tentang peradaban itu membuat dimensi yang lain dari sisi keasiaan. Karena apa sih kira akan menjadi lengkap gitu. Kalau kita membuat satu analisa, kemudian kita memasahkan alam Islami dan sementara alam Islami Indonesia ini termasuk yang mayoritas dan terbesar di dunia, maka sangat lebih berhak untuk bisa dikaji juga secara
sejarahnya, secara kondisi-kondisinya, pengalaman-pengalamannya, ancaman-ancaman ke depannya dan sebagainya. Jadi kurang lebih itu ikhwas sekalian, plus minus dari buku ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Dan satu kata yang beliau sampaikan adalah memahami realitas sejarah itu bagian daripada bagaimana kita bisa bangkit sebagai umat Islam yang lebih baik, memiliki peradaban dan mengharapkan peradaban ke depan. Saya kira kata-kata itu penting sekali dan kita menjadi bagian dari apa yang beliau harapkan di sini, dan mudah-mudahan Allah membantu kita untuk mewujudkan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.